كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Badrut Tamam bi Syarhi Fadlil Islam yang disyarah oleh Syekh Abu Abdullah Utsman ibnu Abdullah As-Salimi Al-Utmi Az-Zamari hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita masuk pada halaman 20 pada asar Ubay ibnu Ka'ab. Wa an Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, alaikum bis-sabili was-sunnah, wajib bagi kalian. Alaikum maknanya apa? Ilzamu, ya, luzumilah. Wajib bagi kalian bis-sabili was-sunnah, berpegang teguh dengan as-sabil dan sunnah. As-sabil di sini maknanya sabilullah, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Maksudnya syariat Islam ini tadi. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin, karena tidaklah ada seseorang yang berada di atas sabil dan sunnah. Dzakarar Rahman, lalu dia menyebut Ar-Rahman, fafadat ainahu min khasyatillah, kemudian dengan hal tersebut menjadi sebab kedua matanya menangis karena takut kepada Allah. Fatamassuhun nar, lalu disentuh oleh api neraka. Maksudnya tidak ada, ya, orang yang berpegang teguh dengan syariat dan sunnah lalu mengingat Allah Azza wa Jalla sehingga membuat dia takut kepada Allah sampai-sampai dia menangis, kemudian disentuh oleh api neraka. Itu tidak ada. Difahami? Jadi tidak ada seseorang yang berpegang teguh di atas syariat dan sunnah kemudian mengingat Allah sampai-sampai air matanya berlinang lalu disentuh oleh api neraka, itu tidak ada. Walaisa min abdin ala sabilin wa sunnatin wa dzakarar rahman faksya'arra jilduhu min khasyatillah, dan juga tidak ada seorang hamba yang berpegang di atas sabil dan sunnah kemudian dia mengingat Ar-Rahman sehingga hatinya pun merinding
sampai kulitnya pun merinding karena takut kepada Allah. Illa kana masaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha, melainkan permisalan dia ibarat seperti permisalan suatu pohon yang daunnya kering. Fa bainama hiya kadzalik, tatkala pohon itu daunnya kering, id asabat harrih, lalu terkena hembusan angin yang sangat kuat, fatahata anha waraquha, kemudian berguguranlah daun-daunnya tadi, illa tahatat anhu dzunubuhu, melainkan juga berguguran dosa-dosa orang tersebut. Maksudnya, tidaklah ada seseorang yang berpegang di atas syariat dan sunnah lalu mengingat Allah sampai-sampai membuat dirinya bergetar, ya, sampai terbawa ke badannya merindingnya tadi. Nah, ini permisalannya ibarat suatu pohon yang daun keringnya tadi terhembus oleh angin kemudian berguguran. Demikian juga permisalan orang tersebut tatkala dia mengingat Allah langsung berguguran dosa-dosanya. Kama tahatu an hadhihi syajarati waraquha, sebagaimana daun-daun berguguran dari pohon tersebut. Wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Sesungguhnya iqtisad, sederhana dalam suatu syariat dan sunnah, jauh lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh dalam perkara yang menyelisih syariat dan sunnah. Ini penjelasan dari Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Al-muhim ya ikhwan, ada poin yang perlu antum perhatikan baik-baik di sini. Dari ucapan Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan laisa min 'abdin 'ala sabilin was sunnah, berarti dia berada di atas ilmu, ya enggak? Dia berada di atas syariat dan ilmu, berada di atas sunnah, sehingga tatkala dia zikrul rahman, mengingat ar-rahman, mengingat Allah azza wajalla, membuat dia rasa takutnya bertambah kepada Allah azza wajalla. Demikian juga tatkala seseorang iqtisad dalam perkara sunnah namun di atas ilmu, berada di atas ilmu, jauh lebih baik dibandingkan orang yang bersungguh-sungguh namun dalam perkara khilaf sunnah. Ini kesimpulan dari keterangan beliau. Kemudian kita baca, qala Syekhuna Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala, Athar Ubay radhiyallahu anhu akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Athar Ubay bin Ka'ab ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dalam kitab apa? Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Siapa nama Ibnu Abi Syaibah? Siapa namanya? Wandi. Beliau termasuk guru dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya guru bernama Abdullah ibnu Muhammad. Ada 4 guru dari Al-Imam Al-Bukhari, semuanya
bernama dengan nama Abdullah bin Muhammad. Di antaranya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah, Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah punyanya Abu Bakar. Yang tiganya PR buat antum. Habis waktu kita kalau kita sebutkan satu persatu. Min tariqi Ibnil Mubarak fi Zuhdi, dari jalannya Abdullah ibnu Mubarak dalam kitab Zuhud. Di zaman sekarang ya ikhwan, sangat-sangat penting nampaknya ya kajian-kajian membahas yang berkaitan dengan az-zuhud. Sangat disayangkan di zaman sekarang ikhwan-ikhwan, panitia-panitia kajian kalau ngundang asatidzah dari luar, terkadang yang dibahas itu lebih ke pembahasan yang mereka butuhkan dari perkara dunia, namun tidak diimbangi dengan perkara-perkara yang perlu mereka khawatirkan dari perkara dunia tersebut. Nah, kitab yang layak untuk dibaca dalam bab ini adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan Az-Zuhdu war Raqa'iq. Az-Zuhdu war Raqa'iq. Supaya perlu diingatkan, memang di Indonesia ini perlu kita diingatkan tentang prinsip zuhud dan raqa'iq. Karena kalau anak pribadi mengamati di kalangan ikhwan-ikhwan salafi ini sudah mulai bergaya hedon ya, membeli barang-barang yang kadang tidak terlalu penting ya. Kadang hal-hal yang mungkin butuh bagi mereka ya, tapi kadang perlu dipertimbang maslahatnya itu besar apa tidak. Dan perlu kitab zuhud ini tadi disebutkan, kalau dulu para ulama biasa mengkaji kitab zuhud, namun sangat jarang. Kalau masyayikh ada ya, alhamdulillah masyayikh masih mengajarkan kitab az-zuhud, waraqa'iq dan yang semisalnya. Karena kitab-kitab yang seperti itu membuat hati itu agak lunak, lembut, dan tidak terlalu panjang angan-angan dan tidak terlalu panjang prospek kehidupan. Untuk melihat sekarang ini betul-betul terfitnah. Dunia itu ikhwan, zahrah ayatid dunia itu memfitnah. Antum kalau lihat dunia itu akan membuat diri antum terfitnah. Makanya kita dilarang dalam Islam ini untuk banyak tatallu' kepada dunianya orang. Sebagaimana ayat yang tadi dibaca salat subuh ya oleh Ustaz Abdurrahman Sirait, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita melihat dunianya orang. Gimana ayat ini tadi? Wala tamuddanna linaftinahum fi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian ya menolehkan mata kalian, pandangan kalian kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang kami beri bagian kehidupan dunia ini tadi. Kenapa? Kalau kalian lihatkan ke sana, apa kata Allah Azza wa Jalla tadi? Linaftinahum fi. Ya, itu tadi sebenarnya dunia tadi ya adalah sesuatu yang kami ujikan untuk mereka. Faham? Nah, ini yang poin ini kadang tidak sadar kebanyakan orang. Dia cuma melihat lancarnya bisnis orang. Masya Allah, Kang Wandi itu bisnisnya omsetnya miliaran.
Ya. Per bulan itu dia omsetnya 3 miliar. Dengan keuntungan 10%. Bos, untungan 30% itu antum tamannau. Ya. Antum berangan-angan. Bisa gini, bisa gini, bisa gini. Ya benar. Antum kalau punya duit pendapatan, aduh Ustaz, jangankan aku mau 300 juta per bulan, kata Wandi. 300.000 aja alhamdulillah Ustaz ini. Tapi itu tadi, mereka kata Allah Azza wa Jalla yang diberi seperti itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Linaftinahum fi. Kami kasih seperti itu, tujuannya apa? Untuk memfitnah mereka. Mau untuk difitnah seperti itu. Tidak mau kan? Tapi poin yang seperti ini jarang tersampaikan, jarang terdengar. Makanya dilarang kita untuk tatalluk terhadap dunianya orang. Ketika antum tatalluk terhadap dunianya orang, maka antum akan terfitnah. Nabi SAW, ini orang terfitnah, ini fitnah bagi mereka. Harta itu kan fitnah. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Mereka sedang terfitnah. Antum lihat mereka. Sedangkan prinsip Islam tidak diperbolehkan untuk ngelihat fitnah. Antum disampar oleh fitnah tadi, susah. Makanya Nabi bilang, sebagian salaf mereka mengatakan apa? Ad-dukhul fid dunya sahlun wal khuruj minha sa'bun. Masuk ke dunia itu gampang, tapi keluar dari arena ini tadi susah. Susah, berat. Ya. Maka yang paling afdol adalah diberikan rezeki kafaf. Itu faedah dari Syekh Yasin Al-Dhali'i. Ya. Yang afdol itu kafaf. Itulah yang Rasul bilang dalam hadis apa? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Kalau tidak salah ada hadisnya di sini, ada ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Wa waqa'a min tariq Ibn al-Mubarak fi az-Zuhdi an Rabi' ibni Anas. Rabi' ibni Anas an Abi Dawud an Ubay ibni Ka'ab. Wa waqa'a fi Hilyatil Awliya, disebutkan juga dalam Hilyatul Awliya, dalam kitab Hilyatul Awliya, min tariqi Ibn al-Mubarak an Rabi' ibni Anas an Abil Aliyah Ar-Riyahi an Ubay bin Ka'ab, wa hadha sanadun sahihun ila Ubay radhiyallahu anhu. Wa qawlu an Abi Dawud, adapun yang disebutkan an Abi Dawud, yuhtamal annahu tashifun, nampaknya ada kemungkinan itu tashif. Tashif itu salah, kekeliruan penulisan. Waswab an Abil Aliyah, dan yang benar dari Abul Aliyah. Yang benar ya ikhwan, kalau dari Abu Dawud agak kurang ya. Abu Dawud yang mana dia yang dimaksud ya? Wa hadhi wasiyatun min alimin kabir min ulama'i sahabah. Ini adalah wasiat yang sangat berharga ya dari seorang alim kabir dari kalangan ulama sahabat. Biluzumis sabil, agar berpegang teguh dengan as-sabil. Apa as-sabil? Ai at-tariqul haq, jalan yang benar. Tariqul Quran was sunnah, yaitu jalan Al-Quran dan sunnah, itu nama sabil. Wa ya tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayan bagi ayyakuna amalul muslim muwafiqan li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selayaknya amalan seorang muslim mencocoki petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian.
Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang ada. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga akan membuat kalian terpecah belah dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Yang dilarang mengikuti apa? As-subul. As-subul. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya supaya kalian bertakwa. As-subul al-milal al-mukhalifa li millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-subul adalah agama-agama yang menyelisihi agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan as-subul. Wa kadzalikal bid'ah, demikian juga kebid'ahan. Tadkhulu tahtas subul, masuk di bawah naungan as-subul. Seluruh bid'ah itu masuk dalam naungan as-subul. Mithlu bid'ahis sufiyah wal khawarij wal qadariyah wal mu'tazilah, seperti bid'ah sufiyah, bid'ah khawarij, bid'ah qadariyah, bid'ah mu'tazilah wal murji'ah. Sufiyah, ya, bid'ah sufiyah, tasawuf as-sufiyah, sufiyah ini bid'ahnya banyak sekali, ya. Yang paling banyak khurafat, bid'ah yang paling banyak di sufiyah khurafat. Wal khawarij, bid'ah khawarij, pemberontakan, terorisme dan yang semisalnya. Qadariyah, mengingkari takdir. Mu'tazilah, mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Murji'ah, mengeluarkan amalan dari bagian keimanan. Wa ghairiha min usulil bid'ah, dan yang selainnya dari pokok-pokok kebid'ahan. Allati ikhtara'aha ashabuha, yang dibuat-buat oleh para ahlul bid'ah. Fal wajib ijtinabuha, maka yang wajib adalah menjauhi kebid'ahan. Apa bid'ah itu? Perkara yang baru yang dimunculkan dalam agama Islam tapi tidak ada tuntunan syariat. Nah, itu namanya bid'ah, baik dia keyakinan ataupun yang berkaitan dengan ibadat amaliyah. Walihada yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, rawahu Muslim min hadithi Aisyah. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan bagian dari perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim dari sahabiah Aisyah. Wal haditsul akhar, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun, muttafaqun alaih. Hadis yang lain Rasul mengatakan, barang siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini sesuatu yang bukan bagian padanya, maka itu tertolak. Wa anta tad'u fi kulli salatin, engkau berdoa pada setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Engkau berdoa pada setiap salat dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami as-siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Fasiratal mustaqim al-Islam wal Quran was sunnah. Siratul mustaqim adalah Islam, Al-Quran dan sunnah. Wa qauluhu siratal ladzina an'amta alaihim, nah ini lihat ya. Adapun jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, antum doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya enggak? Dijelaskan apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Pertanyaannya, siapa yang diberi nikmat tersebut? Antum minta siratul mustaqim. Permohonan antum kepada Allah minta siratul mustaqim. Siratul mustaqim dijelaskan adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Pertanyaan berikutnya, siapa orang-orang yang diberi nikmat tersebut? Dijelaskan di ayat ini, tafsirnya dalam surah An-Nisa. Ini dikenal dengan tafsir Al-Quran bil Quran. Ayat siratal ladzina an'amta alaihim dalam Al-Fatihah dijelaskan dalam An-Nisa 69. Siapa mereka? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Humul anbiya was siddiqun.
kama qala subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah para nabi dan siddiqun, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari kalangan orang-orang siddiqin, di antaranya Abu Bakar Siddiq, wasyuhada'i was-shalihin, para syuhada dan para orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Siapa sebaik-baik teman? Yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, was-shalihin, rafiq, yaitu sebaik-baik teman. Ada suatu pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdullah Bamusah hafizahullah ta'ala. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau lebih kurang sekitar 5 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah wanita mukminat itu melihat Nabi SAW? Melihat Nabi SAW. Beliau mengatakan suatu kaidah, kata beliau, kaidah, seluruh kenikmatan, ya, seluruh kenikmatan yang diberikan untuk laki-laki di surga, maka juga diberikan kepada kaum wanita, kecuali yang dikecualikan oleh dalil, ya, seperti itu. Contoh, laki-laki mendapatkan makanan, maka wanita juga mendapatkan makanan, sama, kecuali yang dikecualikan dalil, seperti menikahi bidadari. Perempuan tidak mungkin menikah sesama bidadari, ya enggak? Nanti dia dinikahkan kepada orang-orang yang belum sempat menikah di dunia, dipasangkan nanti di akhirat, di surga. Kemudian Syekh menyebutkan, di antara naimul jannah, di antara kenikmatan surga adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, kalau melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala saja bisa, dan itu bagian dari kenikmatan, tentu melihat Nabi SAW juga bisa. Kemudian beliau berdalil dengan hadis ini, dengan ayat ini tadi. Kata beliau, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Seperti itu. Kemudian beliau berdalil juga dengan hadis Nabi SAW mengatakan, man yarani fil manam fasayarani yaqzatan, siapa yang melihatku di alam mimpi, maka dia akan melihatku di alam nyata. Ya, di alam nyata ini maksudnya dimasukkan juga bagiannya adalah di surga. Wallahu a'lam. Kemudian tatba'uhum fil haqq wa tafhamul Islam bifahmihim, maknanya engkau ikuti mereka pada perkara yang benar dan engkau fahami Islam dengan pemahaman mereka. Jadi ikuti agama Islam ini tadi dan fahami agama Islam dengan pemahaman mereka. Walihada, oleh karena ini, ba'dus salaf, sebagian salaf, yaqulun, mereka mengatakan, manhajunal kitab wa sunnah ala fahmi salaf. Para ulama mengatakan apa? Manhajuna al-kitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah, ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman salaf. Wa illa fa ahlul bid'ah yaqulun, dan jika tidak seperti itu, wa illa, dan jika tidak, ya, wa illa itu singkatan dari wa in-lah. Dan jika tidak, fa ahlul bid'ah yaqulun, maka ahlul bid'ah juga akan mengatakan, nahnu 'alal kitabi was sunnah, kita di atas Al-Quran dan sunnah. Memang kalau antum di tempat umum yang paling simpel, pemahaman apa antum? Jawab saja Al-Quran dan sunnah. Kalau dia bilang, enggak, kami enggak mau pemahaman Al-Quran dan sunnah, nah antum tinggalin aja, enggak akan cocok antum bawakan dalil kalau ceramah di tempat yang seperti itu. Itu pengalaman anak pribadi, ya. Baru
di awal-awal 2015 ketika awal-awal pulang dari Yaman tuh. Jadi kalau tidak salah di bulan Maret atau bulan April, pokoknya masih 2 bulan 3 bulan. Sholatlah ana di masjid yang besar dekat pasar itu, dekat rumahnya Pak Didi. Ya, masjid itu dekat sekolah TK Yabunaya itu, pinggir jalan. Sholat di situ. Dan itu masjid itu belum seperti sekarang, masih lama, belum direnovasi. Anda lihat rame. Dulu itu ya kalau dipikir kok konyol kali ya, tapi ya karena semangat, namanya baru pulang dari Yaman. Masyayikh kalau di Yaman itu mau ceramah tinggal ceramah aja, datang ke masjid, lihat orang rame, ba'da sholat ngomong izin ceramah, udah ceramah aja. Kalau di Yaman kayak gitu. Ana lihat rame, berdua sama ikhwan waktu itu, nah bilang coba izin, boleh nggak ceramah? Ternyata mereka itu lagi nunggu pengajian, ustadznya nggak datang, udah rame masjid itu, memang pengajian Sabtu malam Ahad. Ana ingat sekali waktu itu, ikhwan itu ya berani pula dia ngomong sama pengurus bapak, boleh nggak kami ceramah? Mereka juga bingung, jamaah sudah rame tapi ustaz tidak ada. Itu namanya pucuk dicinta ulang pun tiba. Karena juga tidak tahu kalau itu jadwal ada pengajian. Nanya, ya alhamdulillah tuh tidak ada ustaz tidak ada ustadznya tidak datang ya. Jadi kalau ada ustadz kan juga malu juga kita kan, pasti dia jawabnya, ngapain ceramah? Kami ada pengajian ini ada ustadz. Jadi tanya, kata bapak itu, saya masih ingat bapak itu bilang gini, kaget dulu, kami nak musyawarah, pakai gaya Palembang. Datanglah marbut, ya, tapi bukan marbut yang sekarang enggak. Terus dia bilang gini, pemahaman apa kau? Pemahaman apa kau? Al-Quran dan Sunnah pak. Itulah aku jawab, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ndak aku tambahi ala fahmi salaf. Terus dia bilang, ya. Kami nak musyawarah dulu Duduklah mereka tuh di pojok masjid. Ana ingat sebelah kanan masjid. Nah, deal. Tahu-tahu diumumin di depan tuh. Berhubung karena Ustadz siapa disebutin itu berhalangan hadir untuk mengisi ceramah malam hari ini, maka insya Allah akan digantikan Ustadz Abdurrahman. Nah, ceramah ana masih ingat sekali. Baju yang ana pakai, antum tahu? Sampai sekarang masih ingat ana. Gamis yang ana pakai, gamis yang ana kasihkan ke antum itu. Saking ana masih ingat ya, gamis yang batik itu ya, yang ana kasihkan ke antum itu. Saking ingatnya ana kejadian itu, gamis itu aja masih ana ingat. Yang ana kasihkan ke antum itu. Ceramah ana. Habis maghrib sampai isya. Menjelaskan tentang berpegang teguh dengan sunnah. Bawakan penjelasan terkait dengan hadis Al-Irbad Ibn Sariyah yang alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Masya Allah, senang bapak itu. Pas pada poin yang bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, tahu-tahu ada yang nyeletuk di belakang tuh. Nggak tahu bapak itu masih hidup apa enggak. Kalau dulu dia suka sholat bawa cucung, ya, tua Pak Bitas anak sebut namanya. Nggak tahu masih enggak bapak itu. Jadi bapak itu bilang, apa yang nanti taati pemerintah nih? Menterinya korupsi katanya tadi. Tapi alhamdulillah anak tidak terbawa suasana, anak jawab, senyum-senyum kan. Terus akulah tahu sebenarnya kau tuh benar yang kau sampaikan tuh, katanya dia. Masya Allah, ya intinya kesimpulannya, kalau diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, semua orang tuh pasti mau. Tidak ada yang tidak mau. Tinggal pemahamannya tadi. Mau tidak diajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salaf. Nah ini yang jadi masalah pada banyak orang. Orang itu mau diajak kepada Al-Quran dan Sunnah,
tapi sesuai dengan pemahaman mereka, tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Kemudian fa'alul bid'ah yaqulun nahnu 'alal kitabi was sunnah. Ahlul bid'ah mereka mengatakan kita di atas Al-Qur'an dan sunnah. Walakin lamma naqul lahum hal fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal fi'la aw qala hadzal fi'l aw qala hadzal qaul aw fa'alahu as-sahaba wat tabi'un lahum hunaka yahtar. Akan tetapi tatkala kita katakan kepada dia, hal fa'ala Nabi SAW hadzal fi'l, apakah Nabi SAW melakukan perbuatan ini? Au qala hadzal qaul, kalau kita katakan kepada dia, apakah Rasul mengucapkan ucapan ini? Au fa'alahu sahaba, ataukah ini perbuatan dilakukan oleh sahabat? Wat tabi'un, dilakukan oleh tabi'in? Hunak yahtar, maka di sana dia yahtar. Apa yahtar? Ikhtiar, bingung. Ya, mereka juga akan mengatakan di atas Al-Quran dan Sunnah, tapi ketika antum tanyakan lagi, gimana? Apakah sahabat melakukannya? Apakah pemahaman sahabat seperti ini? Apakah Rasul melakukan seperti ini? Mereka yahtar, dari khiyarah, bingung, linglung, gimana sih, gitu loh. Kama qalatil mu'tazilah, sebagaimana al-mu'tazilah mereka mengatakan apa? Al-Quran makhluk, Al-Quran adalah makhluk. Faqala lahum ba'dul ulama, sebagian para ulama ada yang mengatakan kepada mu'tazilah, hal alimahun nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilaihi? Qalu la. Para ulama berkata kepada Mu'tazilah, apakah Nabi SAW mengetahui tentang ini dan menyerukan kepada pemahaman ini tadi? Mereka akan mengatakan tidak. Mu'tazilah mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Ahlu sunnah mengatakan apa? Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika ahlu sunnah bertanya kepada Mu'tazilah, apakah pemahaman kalian yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu diketahui oleh Nabi SAW? Apakah dulu Nabi SAW mengajak kepada pemahaman Al-Quran adalah makhluk? Mereka akan menjawab, la, tidak. Qala hal fa'alahu as-sahaba wa da'u ilaihi, apakah pemahaman seperti ini dilakukan oleh sahabat dan diseru oleh para sahabat? Qalu la, mereka menjawab tidak. Faqal, lalu para ulama mengatakan, fa kaifa tad'una ila syai'in lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala sahabah? Kalau begitu, kenapa kalian mengajak kepada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pula dilakukan oleh para sahabat? Wala da'u ilaihi, dan juga tidak pernah diserukan oleh para sahabat. Fahuna buhitu, maka di sini mereka akan terdiam. Jadi kalau antum ketemu orang yang punya pemikiran nyeleneh, antum tanyakan, ini dilakukan oleh Nabi SAW? Dilakukan oleh sahabat atau tidak? Didakwakan, diserukan oleh Nabi dan para sahabat atau tidak? Kalau dia mengatakan, ketika antum tanyakan, ini dilakukan oleh Nabi SAW atau tidak? Dia ada dua jawaban. Jawabannya iya, dilakukan oleh Nabi. Tinggal antum tanya, mana dalilnya? Iya enggak? Kalau dia bilang ini ada dalilnya, antum tanyakan, bagaimana pemahaman sahabat terhadap dalil ini? Iya enggak? Jadi kalau ada suatu amalan, ana ambil contoh ya. Ana ambil contoh. Perayaan Maulid Nabi yang dilakukan bertahun-tahun. Apakah ini perayaan ini tadi dilakukan oleh Nabi SAW? Atau apakah ini diajarkan oleh Nabi SAW? Diketahui oleh Rasul? Diajarkan oleh Rasul? Didakwakan oleh Rasul? Itu pertanyaannya. Apakah Maulid Nabi diajarkan oleh Rasul? Diketahui oleh Rasul? Didakwakan oleh Rasul?
Kalau dia jawab iya, jawabannya ada dua kemungkinan, iya dan tidak. Jawabnya iya. Antum tinggal tanya lagi, mana dalilnya? Berarti dia akan dituntut cari dalil. Ya. Ketika dia bawakan dalil, antum cek. Pertanyaan berikutnya, apakah ya Nabi SAW, apakah sahabat memahami dalil ini sebagaimana yang antum fahami? Kalau hadisnya sahih, kalau hadisnya tidak sahih, ya kelar masalah. Faham? Jadi antum berdebat nggak bertele-tele. Kalau jawabannya tidak, ya sudah, Rasul saja tidak melakukannya, ngapain nanti lakukan? Faham? Simple. Jadi pertanyaan itu ini diajarkan, diketahui, didakwakan tidak sama Rasul? Jawabannya iya dan tidak. Kalau iya, tanyakan dalilnya. Kalau tidak, tidak usah dibantah lagi. Berarti enggak. Nah, jelas? Fa ma'nahu annahu bid'ah. Berarti maknanya kalau tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, itu adalah bid'ah. Fal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ya, maka Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Sehingga pemahaman atau pernyataan yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk itu bid'ah. Bukan pemahaman sahabat, bukan pemahaman Islam. Al-Quran kalamullah. Makanya kata Syekh Anis Al-Yafi'i, beliau ngomong kemarin, hati-hati yang punya sanad itu tadi, coba dicek katanya sanad. Karena sebagian sanad tuh sanad Al-Quran. Jadi ada yang gini, misalnya ya, dari antum Wandi ke Ustaz Abdurrahman Sirait, Ustaz Abdurrahman Sirait ke ana terus ke atas. Nanti pas guru yang ke atas, an Rasulillah SAW, dari Rasul, pas dari Rasul itu keterangan di sanad ini tadi, an Jibril akhadahu min lauhil mahfud, dari Jibril, dan Jibril ngambil di lauhul mahfud. Faham? Jibril ngambil dari lauhul mahfud. Nah, kalau pemahamannya Jibril ngambil dari lauhul mahfud, berarti apa? Ini Al-Quran makhluk. Jelas? Seperti itu tadi. Jadi mereka memahami ketika disebutkan Al-Quran itu ada di lauhul mahfud, ya, disebutkan Al-Quran ada di lauhul mahfud. Mereka memahami Jibril itu ngambil dari lauhul mahfud, kemudian disampaikan ke Nabi Muhammad. Namun yang benar dari keterangan-keterangan para ulama, tidak ada pertentangan Al-Quran itu ada di lauhul mahfud. Tapi Jibril, yang disampaikan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah kalam yang didengar Jibril dari Allah Azza wa Jalla secara langsung. Jibril mendengar dari Allah, Jibril menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad menyampaikan kepada umat. Difahami? Contoh gini, ana menulis suatu surat, isinya para santri bahwasannya kita akan makan malam ini Indomie telur jam 9 malam. Ya enggak? Di tulisan tersebut ana taruh di lemari maktabah. Ya enggak? Ada tertulis. Terus ana sampaikan kepada Wandi. Wandi yang mendengar. Wandi sampaikan ke santri bahwasanya jam 9 malam kita makan Indomie telur. Faham? Tidak ada pertentangan toh. Al-Quran ada di lauhul mahfud. Tapi yang pada waktu ini, yang ketika Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad, Jibril dengarnya langsung dari Allah, bukan ngambil di lauhul mahfud. Faham? Tapi kalau difahami Al-Quran itu diambil langsung dari lauhul mahfud, berarti Jibril tidak mendengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Difahami? Dan itu menyelisih prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Wadih? Jelas? Kemudian
Wa kadza nafyur ru'yah. Demikian juga meniadakan ru'yah. Fa ahlul bidah, mereka ahlul bidah, nafau, meniadakan annal mu'minina yarawna rabbahum fil qiyamah wa fil jannah. Ahlul bid'ah meniadakan bahwasannya kaum mukminin akan melihat Rabb mereka di hari kiamat dan di surga. Ahlul bid'ah mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Tidak di kiamat, tidak pula di surga. Pakai dalil pula mereka. Kalla an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka nanti di hari kiamat nanti akan terhijabi, tertutup dari Allah Azza wa Jalla. Kita katakan, mas, ini tuh berkaitan dengan orang kufar. Yang ditutup, dihijabi, tidak melihat Allah adalah orang-orang kufar. Adapun keyakinan kami adalah kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari kenikmatan akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, ya, berbuat ihsan, dia mendapatkan al-husna. Apa makna al-husna? Al-jannah. Wa ziyadah, akan mendapatkan ziyadah. Apa makna ziyadah? An-nazar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Sehingga bagian dari kenikmatan nanti akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Kaum mukminin berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum mukminin itu akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dua tempat. Tempat yang pertama di arasatil qiyamah, ketika manusia dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, nanti mereka akan melihat nanti Allah Azza wa Jalla di sana. Tempat yang kedua, nanti mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu di surga. Melihat di surga. Dua-duanya itu ditetapkan oleh kaum mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badar la tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana cara kalian melihat matahari, melihat bulan yang tidak berdesak-desakan. Semua kaum mukminin akan melihat Allah Azza wa Jalla di dua tempat. Namun muncul orang-orang yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Diceritakan oleh Syekh Fahd Al-Furaih yang kemarin ketika daurah di Jakarta, beliau bercerita di Masjidil Haram di bulan Ramadan, beliau berdebat diskusi dengan seseorang yang punya pemahaman ini tadi, punya pemahaman bahwasanya Allah tidak dilihat di hari kiamat. Dia punya keyakinan Allah tidak dilihat di hari kiamat. Itu pemahaman dia. Syekh bawakan dalil, masih tidak percaya. Kata dia, kata Syekh, ya sudahlah, ya akhi, kita ini di Masjidil Haram di bulan Ramadan yang tidak selayaknya kita berdebat di sini. Kita tutup dan akhiri perdebatan dengan suatu doa yang saya akan berdoa. Kata beliau, aku memohon dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadaku supaya aku bisa melihat wajahnya nanti di akhirat kelak. Sebagaimana itu keyakinanku. Dan aku juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan engkau untuk melihatnya di hari kiamat nanti. Sebagaimana itu adalah keyakinanmu. Tiba-tiba dia ngomong, la. Jangan doa seperti ini. Kata Syekh, gimana antum? Antum punya keyakinan seperti itu, tapi ketika ana berdoa antum gak mau. Ya benar? Kan aneh. Seperti itu tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti dilihat. Sebagian mereka ada yang merubah, mentahrif. Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala itu dilihat, tapi la fil jihah. Dilihat tapi tidak ada di suatu arah. Ya. Faham antum? Ini ungkapan ahlul kalam ya ikhwan, ahlul falsafah. Falsafah Yunaniyah. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala yura lakin la fil jihah. Allah itu bisa dilihat tapi tidak di suatu arah.
Ana pertanyaan sama antum. Arah itu ada berapa di dunia ini? Yang antum tahu, arah ada berapa? Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Gitu toh yang kita pahami? Nah. Kalau anak katakan gini. Anak mengatakan contoh. Ini Pak Didi, anak bilang gini sama Kak Didi. Bahwasannya Pak Didi itu dilihat tapi tidak di suatu arah. Gimana pernyataan ini tadi? Ini pernyataan ahlul kalam, falsafat. Pak Didi bisa terlihat tapi tidak di suatu arah. Gimana? Dorozak. Gimana? Sebenarnya kalau antum perhatikan, ini ucapan-ucapan ngelantur. Karena tidak mungkin sesuatu itu bisa dilihat melainkan pasti di suatu arah. Ya benar? Pertanyaan anak, lampu terlihat oleh antum? Di mana lampu? Di atas. Pohon pisang terlihat sama antum? Terlihat di sana. Ya enggak? Bangunan yang berwarna hijau terlihat sama antum? Di sana. Tulisan Darul Hadis terlihat sama antum? Di depannya antum. Kemudian ada Pak Didi di mana? Di belakang. Bisa terlihat sama antum? Karpet ada di mana? Antum duduki. Intinya sesuatu yang bisa dilihat itu pasti ada arahnya. Kalau tidak di atas, di bawah, di tengah, segala macam ada arah. Tahu-tahu ada orang mengatakan Allah itu bisa dilihat tapi tidak di suatu arah. Itu namanya Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat. Faham? Sama saja pernyataan orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati wujud, tidak juga disifati adam. La al-wujud, la al-adam. Kalau antum katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wujud, maka menyerupai makhluk. Kenapa? Karena makhluk juga punya sifat wujud. Kalau antum katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adam, adam itu tidak ada artinya, berarti antum meniadakan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat wujud, tidak bersifat adam. Opo iki Mas? Ikan yang ini tadi ada di Tadmuriyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Di Tadmuriyah. Opo iki? Katanya mereka, kata ahlul kalam falsafat, Allah itu tidak disifati wujud, tidak disifati adam. Adam itu tidak ada. Adamul wujud. Berarti kita katakan Allah ada dan tiada. Ruang apa ada dan tiada? Faham? Nah, itu tadi. Sedikit lagi ya. Wa ghairu dzalik wa nafyu uluwillah, dan meniadakan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Itu ahlul bidah. Keyakinan Islam apa? Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy. Wa ghairu dzalika minal bid'ah allati ikhtara'atha al-firaqud dhalah fa indal muhaqqaqa yaqulu laka lakin qad fa'alahu syekhi fulan au fa'alahu fulan kama yaqulu ashabud demokratiyah hiyal hurriyah mukhalatat. Dan yang selain itu dari kebid'ahan yang dibuat-buat atau diada-adakan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Oh, kelompok yang menyimpang banyak. Sufiyah sama Rafidhah. Oh, itu banyak sekali bid'ahnya. Rafidhah itu parah, Syiah. Fa indal muhaqqaqah, dan ketika sudah terjadi muhaqqaqah, diskusi, yaqulu laka, pasti dia akan mengatakan apa? Lakin qad fa'alahu syekhi fulan, akan tetapi ini dilakukan oleh guruku fulan. Au fa'alahu fulan, tapi ini dilakukan oleh si fulan. Ketika antum diskusi, antum ajak berdebat dengan dalil, tapi ini kan dilakukan oleh, tapi ini kan dilakukan oleh ini, tapi ini dilakukan oleh ini. Nah, itu yang parah itu tadi.
Susah antum kalau orang ketika diajak diskusi dia mengatakan ini sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia turun temurun, bingung, nggak akan ketemu. Sebagaimana yaqul ashab demokratiyah, ya, hiyal hurriyah, sebagaimana para orang-orang pelaris demokrasi, mereka akan mengatakan demokrasi itu adalah al-hurriyah, adalah kebebasan. Mughalatot, ini namanya mughalatot. Tahu mughalatot? Ya, ngeyel-ngeyelan banyak kelirunya, mughalatot. Dan perlu untuk ketahui, demokrasi bukan dari Islam. Demokrasi bukan dari Islam. Dulu ketika di Yaman, anak ingat sekali. Jadi ada ujian. Dulu kan anak pernah intisab dengan kampusnya umum. 6 bulan sekali ada ujian. Datanglah ke kampus. Jadi ada pertanyaan. Ma ra'yukum fi demokratiyah? Soal esai. Ya, esai. Soalnya itu luar biasa. Al-Quran. Ma qaulukum fil Quran? Ana lihat pilihannya. Tidak ada kesesuaian dengan Al-Quran Sunnah. Pemilihannya Al-Quran kalamu nafsi, Al-Quran segala macam, Al-Quran makhluk. Aduh. Nah pas yang demokrasi itu, ma qaulukum fi demokratiyah? Ana jawab demokratiyah kufrun mukhalifun lil kitabi was sunnah. Untung tak ngulang remedi, dapat 6 waktu itu. Demokrasi ini ikhwan perlu untuk fahami, dia bukan berasal dari Islam, tapi berasal dari Yahudi. Cukuplah bentuk sesatnya demokrasi, ya. Ingat, ana mengkritik demokrasi, ya. Jangan difahami berarti Ustadz mengkritik negara Indonesia. Ini demokrasi secara umum. Anda tidak mengkritik pemerintah. Demokrasi. Kenapa? Karena sistem demokrasi dibangun dari suara terbanyak. Iya benar? Bukan dibangun berdasarkan kebenaran. Kalau yang banyak itu adalah orang jahat, maka yang banyak itulah diambil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa dalam Al-Qur'an? Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun? Emang kalian mau nyamakan muslim dengan mujrim, orang baik dengan orang yang buruk? Tidak bisa disamakan. Kemudian juga sistem demokrasi adalah punya prinsip al-hurriyah, kebebasan. Ya benar? Orang bebas. Sehingga dengan sistem demokrasi ini semua orang bebas untuk melakukan pengkritikan terhadap penguasa di halayak ramai. Ya benar? Boleh, karena sistem demokrasi. Prinsip Islam apa? Kalau pemerintahnya salah, antum nasihati secara tersembunyi. Gitu kan? Man kana indahu nasiha lidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Siapa yang punya nasihat terhadap pemimpin jangan tampakkan terang-terangan. Nanti ada syubhatnya. Tapi kalau dinasihati langsung dia tidak kan terang-terangan saja supaya makin viral. Itu kemarin itu. Ini Anda dengar sendiri dari orang Yaman lah, dari orang Yaman sendiri. Mudah-mudahan Allah jaga negara Indonesia ini. Perjalanan kemarin, tahun kemarin ketika dari Syabuah ke Ma'rib naik mobil. Ini supir sambil ngekot. Nah, supirnya sambil ngekot. Surbanan tapi kotsnya di pipi. Indonesia, jarib kots katanya. Coba kots ini. Kalau antum coba kots ini, naik mobil seakan-akan naik pesawat terbang. Jangan antum tanya dia bawa mobil tadi. Alhamdulillah bapak itu agak standar dia bawa mobil. Kata ikhwan yang nganter kami itu, saya khawatir Abdurrahman kalau dia bawa mobil tuh kencang sekali. Orang Yaman ini kalau bawa mobil tidak mikir mati. Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan. Dia bilang, kami nyesal katanya. Dia nyesal. Dulu orang mengkritik Ali Abdul Soleh. Ali Abdul Soleh itu begini, lengser kan.
Muncul presiden baru diganti namanya Abdurrabbi Mansur. Yaman Utara tidak senang dengan Abdurrabbi Mansur. Yaman Selatan tidak senang dengan Abdurrabbi Mansur. Yaman Selatan pengen infisol, memisahkan diri. Makanya terbentuklah Majelis Intiqali, istilah lain STC. Ya. Yaman Utara Houthi, Syiah Houthi tidak senang sama Abdurrabbi Mansur. Koalisi dengan pasukan Ali Abdullah Saleh yang dulu, akhirnya mereka berhasil melengsarkan Abdurrabbi Mansur di tahun 2014. Perang 2014 yang kami pulang rame-rame itu kan perang di Yaman. Apa yang terjadi? Katanya mereka, dari 2015 sampai sekarang mana duit realnya Yaman anjlok nurun, gas mahal, seluruhnya mahal, ekonomi semakin sulit. Jangan dikira ketika dilengsarkan suatu pemimpin itu tadi akan semakin baik. Tidak. Bahkan lebih buruk dibandingkan dulu. Memang Yaman, kondisi Yaman sekarang lebih buruk ekonominya dibandingkan dulu. Orang-orang luar aja mau investor, tidak ada. Dulu ketika di zaman kita bisa landing pesawat itu langsung Jakarta, terbang itu Jakarta langsung Yemen, Yemenia, dan ada monitornya pesawat itu, Yemenia Air, pesawat besar, terbang tuh dari Jakarta itu, Saudi Arabia, apa namanya, Yemenia, terbang dari Jakarta, kadang transit dulu di Dubai, langsung. Ana ingat waktu itu terbang 2012. Ana tuh barengan sama jamaah umroh dari Makassar. Mereka city tour dulu Yaman. Bisa city tour Yaman tuh. Ya, dulu sebelum ke Saudi city tour ke Yaman. Ana ingat kata orang Makassar itu, Ustaz. Wah, ini orang Makassar biasanya kalau panggil ustaznya ustaz kan. Barengan kami dulu. Ana ingat dengan 2012 itu. Sekarang siapa yang mau landing di Yaman Utara? Jin sama syaitan aja pesawatnya yang landing di sana. Tidak ada pesawat mau landing. Dulu ada KBRI, Kedutaan Republik Indonesia di Son'a. Sekarang siapa kedutaan yang mau nongkrong di sana? Tidak ada. Seluruh investor narik aset segala macam kabur dari Yaman. Ya toh? Kemudian Yaman Selatan, Aden. Sekarang bandara masih ada. Penerbangan ada sih sebenarnya. Dulu di Vios itu sinyal Telkomsel itu ada. Anak kan pakai HP kecil itu, yang HP sender. HP nomor anak tuh di Yaman sama ini nomor yang anak pakai ini sudah dari zaman anak mondok di Gresik Jawa Timur dulu. Nah, anak bawa ke Yaman tapi pakai HP kecil itu, anak bisa nerima SMS dari Palembang, dari kampung masuk. Sekarang nggak bisa kan? Hilang kan, mati kan, harus HP Yaman kan. Terus juga sinyal anunya nggak bisa kan, nggak terpakai HP Indonesia kan, nomor Indonesia kan nggak terpakai. Dulu bisa, sehingga sekarang kawan-kawan itu kewalahan di Yaman itu di Vios kalau mau istilahnya ngaktifkan banking segala macam yang gunakan nomor Indonesia susah kak. Harus cari, ada di satu tempat namanya Seyroh tahu untuk yang atas itu yang dekat bukit laut itu yang pemandangannya indah, ke sana. Nah kemarin pas ke sana tuh ada lihat Telkomsel. Paling ke sana. Misalkan antum mau ngaktifkan aplikasi atau apa pakai nomor Indonesia, banking dan semisalnya, itu bisa masuk ke sana. Susah. Sinyal pun susah. Dulu listrik di zaman Syekh Abdurrahman, kita masih pakai listrik. Paling sehari itu mati. Ya intinya tiap hari itu masih ada nyala. Kalau sekarang sepekan nggak nyala listriknya. Faham? Perperangan nggak kelar-kelar. Itu dampak ketika sistem suatu demokrasi. Faham? Nah, itu contoh dan banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yuqalu lahum, kita katakan kepada mereka, halid demokratia maujuda fi kutubi ahlil ilmi al-awail. Kita katakan kepada mereka, apakah demokrasi itu ada di kitab-kitab para ulama yang pertama zaman dulu?
Hal da'u ilaiha, apakah para ulama mengajak kepadanya? Fayaqulun, mereka mengatakan la, wa haula fil haqiqah yuriduna ta'til syariah. Maka mereka orang-orang ahlud demokratiyah, ashab demokratiyah, para pembela demokrasi ini tadi akan mengatakan tidak ada. Pada hakikatnya kata beliau, mereka adalah orang-orang yang menginginkan untuk meniadakan syariat, menyampingkan syariat. Wa adamu tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka menginginkan untuk tidak berhukum kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Fallahu ya ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah azza wa jalla, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka mau berhukum kepada engkau pada perkara yang mereka perselisihkan. Umat manusia tidak dikatakan beriman kepada Allah sampai mereka mau berhukum kepada Nabi kita Muhammad SAW. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat. Sudah berhukum kepada Nabi SAW dan mereka mendapati diri mereka plong, tidak ada rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan ya Muhammad, wa yusallimu tasliman, dan mereka pasrah dengan pasrah sekali. Itu sifat kaum mukminin. Ya. Terima pelong keputusan Nabi SAW. Wahum yaqulun, mereka mengatakan apa? Ashab demokratiyah, lisya'ab, al-hukmu lisya'ab, hukum itu untuk rakyat. Wa huwa yahkum bima sya'a, sehingga rakyat berhukum dengan sesuai apa yang rakyat maui. Wa naqul asy-sya'ab mahkum, kata beliau, rakyat itu yang dikasih hukum, yang dihukumi, min qibalillahi ta'ala, dari Allah azza wajalla. Jadi kurang tepat istilah apa? Dari rakyat untuk rakyat. Hukum itu berasal dari rakyat untuk rakyat, itu kurang tepat. Difahami? Tapi hukum berasal dari Allah azza wajalla untuk rakyat, itu yang benar. Mungkin antum pertanyaan, ya, berarti Ustaz, pemerintah kita kafir. Siapa yang bilang kafir? Antum jangan panjang-panjang. Sekarang bahas hukum demokrasi. Ya, hukum demokrasi. Kan ini hukum Belanda, kita dijajah Belanda. Antum lihat yang jajah negara-negara, ada enggak orang Arab menjajah negara? Enggak ada. Yang jajah tuh Inggris, Jepang, Belanda, apalagi Amerika. Enggak ada. Mana ada sejarahnya orang Arab Islam itu menjajah? Semua yang menjajah dunia ini adalah orang-orang kufar. Tidak ada orang Islam. Pernah antum lihat sejarah? Enggak ada. Perperangan antara kaum muslimin dengan orang kufar itu pun enggak ada. Mereka sampai menjajah. Buktinya toh orang Yahudi boleh tinggal di Madinah? Boleh. Kalau mereka tidak berkhianat dengan Rasul, tidak akan diusir mereka dari Madinah. Mereka diusir karena kenapa? Karena mereka berkhianat. Khaybar ketika berhasil dikuasai oleh kaum muslimin, diajak kerjasama. Orang Yahudi yang ngelola, orang Islam yang punya. Tidak ada. Islam itu membiarkan orang-orang kufar di tanahnya mereka asal mau tunduk di kawasan kaum muslimin dengan aturan kaum muslimin. Tapi kalau orang kufar, lihat di negara kaum muslimin, apa yang terjadi? Atau orang muslim di negara orang kufar, waduh, digencet betul-betul antum. Digencet, dipersulit dan segala macam. Antum kalau ke Saudi Arabia, antum lihat Saudi Arabia, Jeddah itu banyak orang kufar, banyak. Mereka tidak pakai kerudung. Tidak ada satupun orang kufar di Saudi Arabia itu yang istilahnya diintimidasi, diskriminasi atau dengan berbagai macam. Tidak ada. Mereka tidak pakai. Antum kalau ke Jeddah, aduh antum, nggak ada di Jeddah itu. Orang buka-bukaan biasa, nggak pakai kerudung, rambut berpirang-pirang, dibiarin sama pemerintah Saudi.
Karena ada hukum, ada aturan sendiri orang-orang kufar. Yang penting mereka jangan ngerusak, jangan melanggar aturan negara. Coba kalau muslim di negara kufar pakai kerudung, ada yang mau nabrak lah, ada yang julid lah, ada yang sinis dan segala macam. Kalau enggak ada mereka. Kemudian wa man qala inna demokratiyya bi ma'na syura fa huwa wahimun wa mughalitun. Siapa yang mengatakan demokrasi semakna dengan syura, itu adalah salah dan keliru. Fa syura li ahlil hilli wal aqd. Yang namanya syura dikuasai milik ahlul hilli wal aqd, orang-orang yang berakal dan orang-orang yang berilmu saja. Fi umurin, pada perkara-perkara laisa fiha nusus, pada perkara-perkara yang tidak ada padanya dalil. Wa inna ma fi masail ijtihadiyah fil hurub wa nahwi dzalika, yaitu pada permasalahan ijtihadiyah seperti permasalahan huruf perperangan dan yang semisalnya. Difahami? Itu ada ahlul hilli wal aqd. Dipecahkan masalah ijtihadiyah. Contoh, ketika suatu negara ya membutuhkan misalkan pemasokan untuk membangkitkan ekonominya, di situ ada orang-orang yang musyawarah. Boleh tidak kita musyawarah berbisnis dengan negara-negara kufar dan yang semisal? Itu kan masalah-masalah yang ijtihadiyah toh. Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan syariat, itu tetap dikembalikan kepada syariat. Difahami? Seperti itu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala nanti akan dilanjut. Untuk besok pelajarannya hari Selasa, Rabu ya. Rabu kita masuk ke kitab Jami' li ibadatillahi wahdah karya Syekh Abdurrahman Al-Adani. Naktafi bihadzal qadar.